Selamat pagi, siang, malam Ibu dosen kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kelompok kami untuk memaparkan presentasi RBL dengan judul generator listrik. Sebelum memulai video presentasi kami kali ini, ada baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu tim kami yang terdiri dari dengan saya sendiri, Stephen William Manik, dan Adinda Nabila Latifa, Iren Pamora Sondang Aritonang, Raditya Guntoro Adi, Cindy Herpati, Nur Yasin Abdul Fattah, dan Chiaro Marquesa Rera. Elektromagnetisme adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara listrik dan magnet. Teori-teori dasar yang digunakan untuk percobaan RBL kami pada kali ini. Teori-teori dasarnya adalah hukum Faraday, gaya Lorentz, flux magnetik, induksi elektromagnetik, dan medan magnet. Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan medan magnet di sekitar sebuah kumparan kawat akan menghasilkan arus listrik di dalam kumparan tersebut. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami oleh partikel bermuatan listrik ketika bergerak melalui medan magnet yang bekerja tegak lurus terhadap arah gerakan partikel dan medan magnet. Lalu, flux magnetik adalah jumlah medan magnet yang melewati suatu area tertentu, dihitung sebagai produk medan magnet dan luas area yang tegak lurus terhadap arah medan. Selanjutnya, induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah proses di mana arus listrik dihasilkan di dalam kumparan kawat oleh perubahan medan magnet di sekitarnya. Dan yang terakhir, medan magnet adalah area di sekitar magnet di mana kekuatan magnet dapat dirasakan. Biasanya digambarkan oleh garis-garis medan yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet. Elektromagnetik. Yang pertama, untuk merancang dan membuat sebuah generator listrik sederhana dengan memanfaatkan konsep listrik magnet dan mekanika yang dapat menyalakan lampu LED. Yang kedua, menyelidiki terjadinya perubahan energi gerak menjadi energi listrik melalui fenomena gaya gerak listrik yang imbas. Yang ketiga, menyelidiki pengaruh beberapa parameter pada generator listrik ini yang berkaitan dengan energi listrik yang dihasilkan. Alat yang dibutuhkan selama percobaan elektromagnet ini terdapat kawat tembaga diameter 0,2 mm, magnet, lampu LED, sumpit 1 biji, botol 600 dan 350 ml beserta isinya, cutter, gunting, lem, dan voltmeter. Lalu saya akan menjelaskan mengenai langkah percobaan dan juga desain alat yang kami tetapkan sebelumnya. Pertama, kami telah menyiapkan botol plastik bekas yang telah dipotong setengahnya. Lalu dilubangi seukuran dengan sumpit agar sumpit tersebut bisa menembus botol tersebut di kedua sisinya. Di salah satu sisi yang luar, dililitkan tali kasur yang dihubungkan dengan botol plastik utuh berisikan air dengan massa tertentu. Lalu pada dalam botol yang tentunya ada bagian dari sumpit juga dikaitkan dan atau ditempelkan magnet, dan botol plastik yang telah dipotong setengahnya tersebut dililitkan dengan kawat. Nah, kawat tersebut dililitkan lagi dengan lampu-lampu, dan juga ketika kita melakukan percobaan, yang kita lakukan adalah menjatuhkan botol mineral yang utuh dan berisikan air pada ketinggian tertentu, lalu mencatat voltase yang ada pada multimeter yang telah disambungkan. Lalu, berikut adalah desain prototipe pada proyek kami pada kali ini. Bisa dilihat bahwa kumparan yang warna coklat itu menandakan kawat, lalu sumpit ditandai oleh batang yang berwarna orange, di dalamnya ada magnet yang ditandai berwarna hitam, lalu benang kasur itu ditandai dengan tali yang berwarna abu-abu, dan botol yang sudah jelas digambarkan. Pada bagian data, kami mengambil tiga variasi variabel. Variabel pertama adalah massa beban, yang kedua adalah ketinggian, dan yang ketiga adalah jumlah lilitan. Pada variasi massa beban, kami menggunakan massa beban 0,35 kg dan juga 600 gram atau 0,6 kg. Data yang kami dapatkan pada pengukuran 0,35 kg, yaitu tegangan akan sebesar 12,4, 12,5, 12,2, 12,1, dan 11,9 volt. Sementara waktu yang dibutuhkan benda agar jatuh mencapai dasar tanah adalah 0,72 detik, 0,73 detik, 0,69 detik, 0,73 detik, dan 0,76 detik. Kemudian pada masa dengan
dengan berat 0,6 kg, kami mendapati tegangan sebesar 19,5 volt, 19,9 volt, 19,7 volt, 19,2 volt, dan 19,3 volt dengan waktu tempuh sebesar selama 0,61 detik, 0,64 detik, 0,62 detik, 0,66 detik, dan 0,67 detik. Kemudian pada variasi ketinggian kami menggunakan variasi ketinggian 5,5 meter dan 4,5 meter. Pada ketinggian 5,5 meter kami mengambil data sebanyak 5 kali. Data untuk data tegangan yaitu 12,4 volt, 12,5 volt, 12,2 volt, 12,1 volt, dan 11,9 volt. Sementara waktu yang dibutuhkan untuk benda jatuh hingga ke tanah adalah 0,72 detik, 0,73 detik, 0,69 detik, 0,73 detik, dan 0,76 detik. Kemudian pada variasi ketinggian setinggi 4,5 meter kami mendapati data tegangan sebesar 10,9 volt, 11,3 volt, 11,1 volt, 10,7 volt, dan 11,5 volt dengan waktu sebesar 0,63 detik, 0,64 detik, 0,59 detik, 0,6 detik, dan 0,62 detik. Kemudian pada variasi jumlah lilitan kami menggunakan variasi 670 lilitan dan variasi 470 lilitan. Pada variasi 670 lilitan, tegangan yang kami dapatkan sebesar 12,4 volt, 12,5, 12,2, 12,1, dan 11,9 volt dengan waktu tempuh benda jatuh yaitu selama 0,7 detik, 0,73 detik, 0,69 detik, 0,73 detik, dan 0,76 detik. Kemudian pada variasi lilitan 470 kami mendapati tegangan sebesar 9,7 volt, 9,6 volt, 9,8 volt, 9,5 volt, dan 9,6 volt dengan waktu yang dibutuhkan adalah 0,73 detik, 0,71 detik, 0,69 detik, dan 0,72 serta 0,34 detik. Kemudian adalah analisis data. Pada analisis data kami menganalisis 4 pengaruh utama pada percobaan kami. Pertama adalah pengaruh massa beban. Pada pengaruh massa beban, variasi massa 0,6 kg dan ketinggian 5,5 meter didapatkan tegangan rata-rata sebesar 19,5 volt dengan waktu rata-rata 0,63 detik. Efisiensi total dari variasi massa ini berkisar antara 55% hingga 59%. Pada variasi massa 0,35 kg dengan ketinggian yang sama didapatkan tegangan rata-rata sebesar 12,4 volt dengan waktu rata-rata 0,7 detik. Efisiensi total dari variasi massa ini berkisar antara 43% hingga 48%. Dari data tersebut terlihat bahwa peningkatan massa beban berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tegangan yang dihasilkan oleh generator. Hal ini disebabkan oleh peningkatan energi potensial yang lebih besar pada massa yang lebih besar, sehingga menghasilkan energi kinetik yang lebih besar pula, dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi konversi energi menjadi energi listrik. Kemudian pengaruh ketinggian. Pada variasi ketinggian 5,5 meter dengan massa beban 0,35 kg didapatkan tegangan rata-rata sebesar 12,4 volt dengan waktu rata-rata 0,72 detik. Efisiensi total dari variasi ketinggian ini berkisar antara 43% hingga 48%. Pada variasi ketinggian 4,5 meter dengan massa beban yang sama didapatkan tegangan rata-rata sebesar 10,9 volt dengan waktu rata-rata 0,3 detik. Efisiensi total dari variasi ketinggian ini berkisar antara 42% hingga 47%. Dari data tersebut terlihat bahwa peningkatan ketinggian berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tegangan yang dihasilkan oleh generator. Ketinggian yang lebih tinggi memberikan energi potensial gravitasi yang lebih besar pula, yang pada akhirnya meningkatkan energi kinetik saat massa beban jatuh dan meningkatkan tegangan yang dihasilkan oleh generator. Yang ketiga, pengaruh jumlah lilitan. Selain massa dan ketinggian, parameter lain yang berpengaruh adalah jumlah lilitan. Nah, jumlah lilitan ini akan berpengaruh terhadap tegangan yang dihasilkan. Jumlah lilitan yang lebih banyak dan magnet yang lebih besar dapat meningkatkan flux magnet yang menembus kumparan, sehingga menghasilkan gaya gerak listrik yang lebih besar pula. Analisa menunjukkan bahwa penggunaan kawat dengan lilitan yang lebih banyak dapat meningkatkan efisiensi konversi energi mekanik menjadi energi listrik. Yang keempat adalah pengaruh parameter lain pada efisiensi konversi energi satu menjadi energi yang lain. Pada data hasil percobaan didapatkan nilai efisiensi selalu di bawah 100%, berkisar antara 42% hingga 59%. Hal ini disebabkan energi potensial tidak sepenuhnya terkonversi menjadi energi listrik. Hal ini karena saat energi potensial dikonversi menjadi energi kinetik, ada sebagian energi yang hilang karena gaya gesek udara. Juga gesekan antara tali dengan bantalan. Sementara saat energi kinetik terkonversi menjadi energi listrik, sebagian energi yang hilang disebabkan karena gesekan mekanis pada bantalan dan udara di sekitar rotor. Gesekan ini mengakibatkan energi mekanis hilang sebagai panas. Kemudian penyebab berkurang efisiensi adalah adanya kerugian pada kumparan akibat resistansi dari kumparan di dalam generator yang menyebabkan panas saat arus listrik mengalir melaluinya. Semakin besar arus, semakin besar pula kerugian daya yang terjadi. Proses konversi energi mekanis menjadi energi listrik tidak pernah mencapai 100%. Karena adanya berbagai kerugian-kerugian yang telah disebutkan sebelumnya. Faktor-faktor seperti desain generator, material yang digunakan, dan kondisi operasional akan berpengaruh juga pada efisiensi total. Berdasarkan percobaan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi generator sederhana. Generator listrik sederhana yang dibuat dengan memanfaatkan prinsip gaya gerak listrik imbas menunjukkan bahwa variasi massa beban dan ketinggian sangat mempengaruhi tegangan dan efisiensi yang dihasilkan. Kemudian, peningkatan massa beban dan ketinggian menghasilkan energi potensial yang lebih besar, yang kemudian diubah menjadi energi kinetik dan akhirnya menjadi energi listrik dengan efisiensi yang cukup tinggi. Yang kedua, yaitu pengaruh parameter.
Parameter seperti jumlah lilitan kawat dan ukuran magnet juga memiliki pengaruh signifikan terhadap tegangan yang dihasilkan. Pengaturan yang tepat dari parameter-parameter ini dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja generator. Kemudian yang ketiga, aplikasi dan pengembangan. Percobaan ini menunjukkan potensi besar dalam penerapan generator listrik sederhana pada berbagai aplikasi di bidang energi terbarukan dan teknologi listrik industri. Kemudian, peningkatan dan optimasi lebih lanjut pada desain generator dapat menghasilkan solusi energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Percobaan ini memberikan wawasan yang berharga tentang cara meningkatkan efisiensi dan kinerja generator listrik sederhana, serta membuka peluang untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang energi terbarukan. Berikut adalah dokumentasi yang kami buat selama percobaan dilakukan. Semoga percobaan ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tata cara meningkatkan efisiensi dan kinerja generator listrik sederhana, serta membuka peluang untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang energi terbarukan. Sekian dari kami kelompok 5 RBL. Terima kasih.